Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203200251, dan juga rekan saya Yolanda Francisca, NIM 203200260 dari kelompok 8, ingin mempresentasikan materi tentang penjajahan di Indonesia. Berikut materi yang akan saya sampaikan dengan rekan saya. Materi pertama yang akan saya bahas adalah materi tentang faktor-faktor penyebab penjajahan di Indonesia. Faktor penjajahan di Indonesia bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor internal, seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia yang membuat negara lain melakukan perdagangan kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan monopoli perdagangan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, seperti kondisi di dunia barat yang menyebabkan mereka berkeliling menjelajah dunia untuk mencari dan menemukan rempah-rempah serta berdagang, yang akhirnya tercipta sebuah pemikiran untuk menguasai perdagangan dengan melakukan imperialisme dan kolonialisme di wilayah Indonesia. Berikutnya, pengaruh Portugis di Nusantara. Portugis sebagai bangsa yang menjajah di Indonesia memiliki pengaruh tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Berkembangnya agama Kristen terutama di daerah Maluku. 2. Berkembangnya aliran musik keroncong. 3. Peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Keempat, adanya nama-nama Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Dan yang terakhir, peninggalan berupa mie collets. Penjajahan yang berikutnya adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Peninggalan pada masa penjajahan bangsa Inggris yaitu Benteng Marlborough merupakan peninggalan sejarah kolonial Inggris terbesar di kawasan Asia. Benteng Marlborough berdiri dengan megahnya dan menghadap ke arah selatan, meliputi area 31,5 hektar. Salah satu daya tarik benteng ini mempunyai tipikal abad ke-18 yang berbentuk kura-kura. Lokasi benteng di pusat kota berbatas dengan perkampungan Cina, yang juga kawasan objek wisata. Benteng ini dibangun pada tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph College. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yolanda Francisca. Baik, saya Yolanda Francisca akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda mulai masuk Indonesia melalui jalur perdagangan yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju ke Nusantara yang disusul oleh negara lainnya, yaitu Perancis, Portugis, hingga Inggris. Namun sayangnya tujuan awal Belanda masuk ke Indonesia bergeser dari awalnya untuk perdagangan, terutama rempah-rempahnya, menjadi keinginan menguasai wilayahnya disebabkan potensinya yang tinggi, tidak hanya dalam hal ekonomi namun juga sumber daya alam. Lalu ke penjajahan Jepang. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA. Pahami, friend, saking kayanya negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara
di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia, walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Pahami friend, kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang pasti selalu dilakukan, namun caranya pasti berbeda. Pada zaman setelah kurun waktu Agustus 1945 sampai Desember 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pihak Belanda bersama sekutunya dan Jepang masih berupaya mengambil alih kekuasaan. Pertempuran pun pecah di sejumlah daerah. Strategi gerilya dan diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perlawanan Indonesia tidak berhenti sampai kemerdekaan saja, namun masih berlanjut hingga sekarang. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita wajib menjaganya. Dengan cara, satu, cinta tanah air, yang kedua, membina persatuan dan kesatuan, yang ketiga, rela berkorban. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.